Shalom bagi kita semua. Damai di hati. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di hari ini tanggal 8 Agustus 2022 kita masih dituntun dan disertai oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali akan perjalanan kehidupan kita dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing, kita akan dituntun dalam pembacaan Alkitab dalam Bilangan pasalnya yang ke-9 ayat 16 sampai ke-17. Namun sebelumnya mari kita meminta kekuatan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih dan penyertaan-Mu selalu nyata di tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga di saat ini Tuhan, Engkau masih mengembalakan, menyertai kehidupan kami. Sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami di saat ini, sebentar lagi kami mau membuka dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini akan selalu menerangi jalan hidup kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu ini boleh memotivasi kami di dalam kami melakukan tugas dan pekerjaan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan dari takhta-Mu yang kudus. Kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita buka bersama Bilangan pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, yang berkata-kata sebagai berikut. Demikianlah selalu terjadi awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Sampai sedemikian jauh pasal pembacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Damai di hati. Puji dan syukur kita naikkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan Tuhan tetap berlaku di sepanjang kehidupan kita, sehingga di saat ini dalam kita melaksanakan tugas pekerjaan kita selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini saya ambil dari pembacaan kita tadi dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Undang pernyataan Tuhan sepanjang hari. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Setiap orang mempunyai kewajiban melakukan tugas berdasarkan pekerjaannya. Profesi tertentu mengharuskan melaksanakan tugas waktu pagi, tugas di waktu siang atau di waktu malam. Seperti TNI, dokter, para medis dan lain sebagainya.
Keadaan ini membutuhkan semangat, membutuhkan sukacita dan loyalitas dalam bekerja. Tentu kita sebagai orang-orang percaya, kita membutuhkan rasa aman dan rasa tentram beraktivitas sepanjang hari. Kita mendapatkan itu dari Tuhan yang diimani sebagai sumber perlindungan dan pertolongan. Bangsa Israel ketika mengembara di padang gurun dalam perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, mereka selalu ditemani tiang awan. Tiang awan sebagai tanda kehadiran dan perintah Tuhan Allah selalu hadir baik pada siang hari maupun malam hari. Perintah Tuhan Allah melalui tanda awan yang diam dan bergerak di sini memberi petunjuk kepada mereka untuk berjalan saat awan naik dari atas kemah suci dan berhenti berjalan dan berkemah ketika awan tidak bergerak. Ini adalah merupakan pengalaman perjalanan Israel yang di padang gurun dengan kehadiran tiang awan melahirkan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan Allah selalu berada di tengah-tengah umat Israel sepanjang hari dan menyertai mereka dalam seluruh aktivitas kerja dalam perjalanan itu. Kita sebagai keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kehidupan kita setiap hari sesungguhnya membutuhkan kehadiran Tuhan. Melaksanakan tugas pekerjaan dan menghadapi pergumulan hidup tanpa kehadiran Tuhan, maka kita tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Bahkan kita merasa kurang nyaman dan aman bekerja, merasa sendiri menghadapi hidup penuh tantangan dan penuh persoalan yang harus diselesaikan setiap hari. Namun ketika Tuhan Allah hadir dan menyertai perjalanan hidup kita, ada tuntunan untuk melangkah sehingga kita tidak salah jalan atau tersesat dan terhindar dari malapetaka serta kebinasaan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu mengundang kehadirannya melalui berdoa dan membaca firman. Kita percayakan perjalanan hidup kepada Tuhan Allah. Kita jangan bimbang dan ragu akan penyertaannya. Tuhan Allah melalui firman-Nya kiranya menuntun, membimbing, menolong dan memberkati keluarga-keluarga kita di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di bulan Agustus pada tanggal 8 ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Terpujilah namanya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Dengan kepala yang tertunduk namun hati kami terangkat ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Suci. Kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa berlaku di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, sebelum kami melangkah mengawali akan pekerjaan kami di hari ini, kami telah diperdengarkan oleh sabda kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan firman Tuhan ini
akan menjadi pedoman di dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan ini. Firman Tuhan ini akan memotivasi kami, boleh kami praktekkan, boleh kami mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari sabda kebenaran firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terangilah kami Tuhan dengan firman agar hidup kami selalu dalam tuntunan dan pernyataan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu, memberikan sukacita iman bagi hamba-Mu dalam melayani, terlebih di dalam menjalankan tugas pekerjaan hamba-Mu. Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami berdoakan saudara-saudara kami yang di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di hari ini sampai seterusnya. Tuntun dan sertai mereka Tuhan. Berikan kekuatan di dalam mereka melakukan tugas dan pekerjaan ini, agar cita-cita rencana ke depannya boleh berjalan dan sukses oleh karena pimpinan dan pernyataan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah. Di saat ini juga kami berdoa akan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang dalam menderita kesakitan. Jamahlah mereka Tuhan. Berkatilah obat penawar yang mereka pakai, agar dalam mereka menjalankan tugas pekerjaan mereka, kesehatan mereka akan pulih oleh karena pernyataan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami mulai dari tingkat atas sampai ke pelosok pedesaan, hikmat kebijaksanaan Kau Tuhan tetap berikan kepada mereka, agar mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Gembala setia di dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.